Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi presensinya ya, ini yang baru ngisi 5 orang. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita dengan membacakan basmalah bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini akan membahas berkaitan dengan pertama. Di sini ya, pertama. Bagaimana potensi sumber daya alam hutan di Indonesia. Kalau dua, kita harus tahu juga bagaimana contoh hasil hutannya. Yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana persebaran hutan di Indonesia, ada di mana aja wilayahnya gitu ya. Langsung kalian juga akan harus bisa mengkaitkan antara pemanfaatan hutan dengan sikap kita ya, bukan teori doang tapi sikap kita agar kita memanfaatkan hutan itu secara berkelanjutan, memperhatikan untuk kelestariannya, untuk generasi yang akan datang, itu bagaimana caranya. Nah, nanti sebetulnya di sini disampaikan oleh Bunda banyak ya. Nah, nanti ini kan sudah dikemas oleh kalian dalam bentuk poster. Nah, ini dalam bentuk poster. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai jamrut khatulistiwa. Pertama, ada dari potensi hutan Indonesia itu kan banyak kebun. Salah satunya dari kayu jati, Bun. Nah, kayu jati ini tuh berasal dari pohon jati yang banyak berada di Pulau Jawa, Tengah, Timur, Bali, Pulau Nusa Tenggara, sama Sumbawa. Oke, Sumbawa. Belakangnya itu kena gambar si kayu jatinya itu. Oh iya, keren. Jadi setiap dan Sumatera. Oke. Dan juga banyak yang ada di share screen ya. Oke, udah ada gambarnya? Nah, ada, Bun. Oke, ini nih saya kasih tahu. Ini ada suaka alam. Nah, yang ungu suaka alam. Suaka alam tuh yang ungu nih. Ini suaka alam. Ini hutan yang emang buat peruntukan pelestarian konservasi. Nggak boleh diapa-apain. Biasanya kawasan konservasi perairan. Nah, kalau konservasi perairan ini kita nggak. Hutan lindung. Nah, hutan lindung tuh yang hijau-hijau. Yang hijau di sini, hutan lindung. Dia fungsinya emang dilestarikan. Berarti hutan lindung itu banyak di Kalimantan. Di mana lagi? Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sementara itu di Sumatera dan Kalimantan banyak dijumpai alih fungsi hutan menjadi pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam kehutanan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan hutan atau sustainable development adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. 5 prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu equity, ekonomi, energi, ekologi, dan engagement. Next. Pengelolaan hutan. Kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat, adil dan lestari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Banyak sekali manfaat hutan untuk manusia, untuk lingkungan dan kehidupan. Lihat, kalau untuk manusia kan untuk kesehatan paru-paru, untuk mata pencaharian, kebutuhan sehari-hari, pangan dan lain-lain. Untuk lingkungan ada rumahnya, tempat flora fauna sebagai sumbangan air bersih, penyeimbang lingkungan. Sedangkan untuk kehidupan itu aspek ekonomi, budaya dan sosial itu. Ada yang bisa mau nyimpulin nggak? Siapa?
Kesimpulannya hari ini tuh tentang hasil hutan Indonesia dan persebarannya. Jadi di Indonesia tuh sebenarnya banyak banget hutan yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari, dan Indonesia tuh pemasok hasil produksi hutan paling termasuk terbesar juga di dunia. Oke, makasih. Betul ya tadi yang diungkapkan Maisha bahwa hutan Indonesia itu paling luas, bukan paling luas ya, termasuk hutan yang luas, dan menjadikan komoditi penghasilan kayunya itu komoditi yang cukup tinggi. Dan Indonesia, karena Indonesia beriklim tropis, inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki karakteristik hutan yang sangat luas gitu, dengan berbagai hasil kayu dan non kayu. Bahkan hasil rotan-rotan dunia ini yang menyebabkan bisa jadi UKM atau ekonomi mandiri dan kreatif di Indonesia itu tumbuh dengan baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8? Mau saya mulai nih? Kalau sudah semuanya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu